Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Umuhani, berjumpa dengan saya Dr. Frida dalam Opini, obrolan penting Umuhani. Oke, dalam kesempatan kali ini kami menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Aunun Rofik, spesialis anestesi. Beliau akrab disapa Dr. Rofik. Oke, kita perkenalan dulu ya ke Dr. Rofik ya. Halo Dr. Rofik. Ya. Gimana dok kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah. Sehat baik, dok? Alhamdulillah. Okay. Ya dok, ini pada acara kali ini ya dok namanya Opini dok. Jadi Opini. Sahabat Umuhani nih kan kepo-kepo nih ya dok ya tentang informasi kesehatan ya dok ya. Nah saat ini kita mengangkat tema mengenai hamil ceria tanpa nyeri. Hamil ceria tanpa nyeri ya betul. Menarik kan ya dok ya? Menarik sekali ya. Nih temanya. Mungkin bisa dijelasin nih dok ya. Kenapa sih ibu hamil kok bisa mengalami nyeri ya dok? Oh ya, oke, terima kasih Dokter Frida ya. Dari pemirsa sekalian, jadi nyeri ya, nyeri itu sesuatu hal yang sebenarnya sering dialami ya, Jadi kalau nyeri, kalau saya punya istilah sendiri tentang nyeri. Wah, apa tuh dok? Ya, nyeri itu kalau istilah saya itu nyengir sendiri ya. Waduh, kok nyengir dok? Iya, nyengir. Jadi nyengir itu artinya nyeri itu sesuatu yang sebenarnya sangat subjektif sekali, Dokter Frida. Kenapa dibilang subjektif? Karena masing-masing orang itu mungkin akan presentasikan hal yang berbeda terhadap nyeri. Ya, persepsi tiap masing-masing orang itu berbeda. Contoh, misalkan Dokter Frida misalkan dicubit ya sama temennya, kemudian karena mungkin nggak tahan cubitan, mungkin merasa nyeri ya. Mungkin ada temennya yang dicubit tuh nggak nyeri gitu, biasa aja karena banyak faktor yang mempengaruhi ya. Gitu. Dan tapi yang paling jelas sebenarnya bahwa nyeri itu apapun persepsi masing-masing orang ya. Nyeri itu adalah sesuatu, kalau bahasa istilah ilmiahnya, sesuatu yang suatu persepsi rasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan. Jadi ada suatu respon ketidaknyamanan dari seseorang terhadap suatu rangsangan. Ya, intinya seperti itu. Rangsangan itu macam-macam ya. Jadi baik ada mungkin rangsangan karena ada panas ya, ada dingin ya, mungkin ada trauma ya, ada macam-macam, ada suatu yang menimbulkan suatu ketidaknyamanan ya. Nah, ketidaknyamanan ini memang tadi saya jelaskan setiap orang itu persepsinya beda-beda, sangat subjektif ya, tergantung faktor macam-macam ya, faktor psikologis, faktor pengalaman ya, faktor trauma ya, dan faktor-faktor yang lain, sosial, ekonomi itu juga berpengaruh juga ya gitu. Jadi tapi nyeri ini ada suatu ketidaknyamanan ini itu justru yang menjadikan suatu alasan seseorang untuk membuat dia merasa tidak nyaman, merasa tidak senang ya, dan pada akhirnya menjadikan suatu alasan seseorang untuk berobat ke rumah sakit kan gitu ya kan. Jadi kalau misalkan kita lihat coba, kalau misalkan seseorang datang ke rumah sakit atau seseorang ke dokter, pasti dia akan mengeluh sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya ya, sesuatu yang tidak enak ya, itulah namanya nyeri ya gitu. Jadi nyeri itu sendiri memang harus segera ditangani ya, karena kalau tidak ditangani ya itu pasti akan menimbulkan hal-hal yang merugikan ya. Contoh misalkan karena nyeri atau tidak nyaman orang menjadi tidak produktif. Kan seperti itu ya. Jadi intinya kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwa nyeri itu
adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dan harus diantisipasi, harus dicari solusinya seperti itu. Berarti ibu hamil juga bisa merasakan nyeri juga ya, Dok? Bisa ibu hamil. Contohnya apa aja tuh, Dok? Nah, pada ibu hamil ini kalau kita lihat ibu hamil nih ya, kita lihat ibu hamil. Nah, ibu hamil itu selama 9 bulan ya, kita lihat 9 bulan ya. 9 bulan itu berarti rata-rata sekitar berapa minggu itu ya? Biasanya 37, 38, 37, 38 ya, 38 minggu. Dari proses 38 minggu kehamilan itu kan ada perubahan-perubahan kan ya? Perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu termasuk perubahan pada dirinya, pada tubuhnya, termasuk perubahan bentuk dari tubuh seseorang yang hamil, ya, ibu hamil ya. Yang makanya kalau kita lihat pada ibu hamil itu terutama di bagian perutnya, bagian pinggulnya, ya, itu kan ada perubahan bentuk ya, ya kan, ya dari trimester biasanya kalau paling kelihatan itu trimester kedua ya. Ya, udah mulai 16 minggu, 20 minggu itu akan mengalami suatu perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk ini ya otomatis menimbulkan konsekuensi ya. Jadi kan gini, contoh, jadi misalkan kita coba bayangin Dr. Frida, jadi misalkan yang kita yang kita misalkan Dr. Frida ini kan belum hamil ya seperti ini, duduknya seperti ini, tiba-tiba dengan hamil harus berubah posisi duduknya yang agak menyesuaikan dan sebagainya. Nah, itu otomatis dari perubahan bentuk itu akan mengakibatkan ada suatu perubahan anatomi. Ya, anatomi, perubahan anatomi tubuh ya. Nah, perubahan anatomi tubuh itu kan di tubuh itu kan ada tulang, ada sendi, ada otot ya, ada saraf dan sebagainya. Nah, itu perubahan-perubahan seperti itu bisa menimbulkan suatu rasa tidak nyaman atau nyeri ya. Misalkan karena misalkan bayinya ternyata besar ya kan, otomatis kan perutnya harus meregang besar tuh ya kan, otomatis mungkin kepala bayinya juga menekan lubang panggulnya dan sebagainya, itu bisa mengakibatkan nyeri, baik peregangan otot, kemudian perubahan sendi. Nah, itu bisa menyebabkan rasa yang tidak nyaman kan gitu. Kemudian dengan pembesaran, misalkan pembesaran rahim ya kan, kita lihat bahwa rahim yang tadinya ukuran segini kemudian diisi ada janin, kemudian semakin besar, di mana kita tahu bahwa kanan kiri dari rahim itu kan ada kayak misalkan di bawahnya ada vesika urinaria ya, kandung kemih ya gitu. Otomatis kita coba bayangin kandung kemih itu kalau tertekan itu kan pasti bisa sering rasa pengen pipis. Kemudian kalau yang parah itu bisa terjadi inkontinensia ya gitu. Pipisnya nggak kerasa nggak terasa gitu. Nah, itu kekencet itu bisa berubah posisi melebar horizontal atau vertikal. Nah, itu masing-masing memang ya beda-beda kan. Iya, beda-beda karena kan penempelan janin pada uterus kan juga berbeda kan. Posisinya ada yang di sentral, ada yang sisi kiri, ada yang sisi kanan, ada yang di jam berapa, 9, jam 12, jam berapa. Nah, itu kan sangat mempengaruhi gitu. Jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat coba Dr. Frida bahwa vertebra kita, tulang belakang kita ya. Jadi itu kan berhubungan dengan tulang panggul. Ya, tulang panggul. Jadi di mana di situ dihubungkan dengan suatu sendi atau joint ya, sendi. Nah, karena ada perubahan bentuk, maka juga akan terjadi perubahan
hubungan antara tulang panggul dengan tulang sendi, sehingga bentuknya yang tadinya tulang belakang kita yang tadinya mungkin agak lurus kemudian harus melengkung, ya makin melengkung. Itu kan apa ya, menjadi, apalagi kalau misalkan kita posisinya tidak pas, itu pasti nggak nyaman banget ya, seperti itu. Nah, menurut penelitian itu bahwa dari ibu hamil sekitar 50-70% itu mengalami nyeri di daerah panggul. Banyak juga loh ya. Banyak ya, sekitar 50-70%. Nah, itu jadi itu secara umum ya, namanya pelvic pain syndrome. Jadi sindroma nyeri pada daerah pelvis ya, tulang pelvis atau tulang panggul. Nah, dari angka segitu itu menurut penelitian 14% sampai 22% itu cukup serius nyerinya. Ya. Berarti 1 sampai 2 orang ya. Ya, cukup serius. Nah, dan kemudian dari penelitian juga didapatkan angka sekitar 5 sampai 8% itu sampai terjadi disabilitas. Ya kan? Sampai mungkin susah untuk kerja, kemudian susah untuk jalan, susah untuk, jadinya kan jadi nggak produktif. Ya kan, tapi seperti itu. Jangan sampai orang-orangnya jadi nggak pengen hamil nih dok nanti. Nah, makanya jangan sampai nanti aku jangan sampai gara-gara sebeti itu jadi nggak mau hamil kan, seperti itu. Karena itu kan ditemukannya 1 dari 5 pasien ya berarti ya dok, kalau 14 sampai 20% ya dok. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya dengan terapi dan penanganan tertentu, dengan mungkin beberapa latihan tertentu, itu bisa juga dihindari ya, juga bisa diantisipasi yang jelas. Nah, misalnya nih dok, kan ini lagi ngomongin penanganan ya dok ya. Kan ibu hamil itu biasanya lebih antisipasi ya dok ya, untuk ke dokter, itu beraktivitas pun sudah mulai selektif ya dok, aktivitas makanan itu jelas selektif. Apalagi tentang pengobatan nih dok. Nah, kira-kira untuk pengobatan nyeri gitu ya pada ibu hamil yang mengalami hal-hal tadi ya dok ya, nyeri-nyeri yang tadi, kira-kira aman nggak dok? Ya. Mungkin bisa disampaikan nih dok. Ya, jadi tadi bahwa nyeri itu harus ditangani ya, karena kalau tidak ditangani, yang nyeri tadinya nyeri yang harusnya sebentar, nyeri akut, ini bisa jadi nyeri kronik. Ini kronis tuh berapa bulan dok? Ya, itu bahkan kalau secara penelitian itu, evidence base-nya itu ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau tidak ditangani itu bisa menjadi nyeri yang menetap pada ibu yang postpartum setelah melahirkan. Itu bisa sampai 2 tahun loh. Bisa sampai 2 tahun. Iya, karena efek dari nyeri yang tidak ditangani pada waktu dia hamil. Kan gitu. Jadi karena nyeri itu tidak ditangani dengan baik, nyerinya tetap, akhirnya bahkan sampai setelah melahirkan pun masih tetap nyeri. Seperti itu. Ya, jadi sayang sekali. Jadi kan yang harusnya cepat ditangani, kemudian bisa hilang nyerinya, atau jadi hamilnya bisa lebih enjoy, bisa lebih produktif. Apalagi sekarang kan banyak wanita karir yang hamil juga kan. Betul. Kan gitu kan, jangan sampai mengganggu pekerjaannya seperti itu. Berarti aman ya dok ya, kalau untuk penanganan nyeri sendiri tuh sebetulnya aman ya? Ya, sebenarnya kalau misalkan penanganan nyeri pada ibu hamil, kalau artinya dikonsultasikan dengan ahlinya, pasti relatif lebih aman, kan gitu. Jadi jangan sembarangan, apalagi meminum obat-obatan yang dalam tanda kutip bisa membahayakan baik ibu atau janin, kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kadang-kadang mungkin dikiranya biasanya misalkan biasanya sebelum hamil minum obat, kalau badan nggak enak atau nyeri, minum obat penghilang rasa nyeri, beli sendiri ya gitu, sehingga pada waktu hamil udah biasa gitu. Itu jangan, karena bisa jadi obat yang dianggap biasa itu bisa membahayakan janinnya.
kan dicatat gitu. ini ya, sahabat Ya, Umuhani gitu. Jadi kalau ada beberapa obat, contoh misalkan obat-obat analgetik ya, obat-obat analgetik, kan biasanya kalau nyeri itu kan minumnya obat analgetik ya. Obat analgetik itu ada NSAID ya, betul. ada steroid ya. Iya. Kemudian ada semacam kayak aspilet, aspirin ya, Yap. atau opioid, itu juga bisa berpengaruh terhadap janin ya. Oke. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Karena kalau misalkan apalagi minumnya sering, setiap nggak enak badan minum itu, setiap nggak enak badan minum itu, tentu akan berpengaruh terhadap janinnya juga. Nah, ini kan takutnya nanti perkembangan janinnya tidak maksimal, tidak bagus, kan bahaya nanti kan gitu. Makanya harus penanganannya harus dikonsultasikan dengan ahlinya seperti itu. Ya. Jadi intinya dikonsultasikan ya, Dok. Ya, jadi kalau misalkan kayak misalkan pemeriksaan rutin ibu hamil ya, itu harus disampaikan kalau memang nggak nyaman ya, nggak nyaman. Jadi biasanya tuh yang paling dominan ibu hamil itu nyerinya itu di daerah ruang panggul ya, di pinggang ya. Ruang panggul itu dari depan itu ada daerah pubis ya, sampai ke tulang belakang. Itu namanya itu membentuk suatu cincin ruang dari tulang-tulang itu, tulang pinggang kita, ruang panggul itu bentuknya seperti cincin. Makanya kalau nyerinya itu dinamakan pelvic girdle pain. Ya, pelvic girdle pain itu nyeri yang diakibatkan karena perubahan posisi atau dari cincin itu. Ya, bisa karena kan gini, bayi itu kan ya tadi sudah saya ceritakan bahwa nempelnya itu kan macam-macam ya, ibu hamil macam-macam. Ada yang miring sana, miring sini dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kepalanya agak miring sana sehingga narik otot dan tulangnya ke arah kiri misalkan, ya satu sisi. Jadi kan otomatis agak ketarik seperti itu dan sebagainya. Nah gitu. Jadi memang ya seperti itu harus diantisipasi dulu penyebab nyerinya apa, kan gitu. Ya, gitu. Oke, berarti memang sangat tergantung ya, Dok ya, sangat subjektif ini ya, Dok ya, untuk nyeri. Dan juga untuk penanganannya juga tetap ini ya, Dok, case by case ya, Dok. Ya. Kasus per kasus ya, Dok. Betul. Ya? Jadi memang harus dicari tahu penyebabnya ya, penyebab nyerinya apa ya. Kemudian sehingga harus benar-benar pemeriksaannya detail ya, dan ya harus masing-masing kasus kan berbeda-beda tiap orang. Kemudian juga penanganannya mungkin juga berbeda-beda. Nah, memang kalau terutama pada ibu hamil, penanganannya kita coba untuk non farmakologi dulu. Ya. Bukan obat dulu. Bukan ya, obat dulu Dok. yang pertama ya. Jadi karena kalau obat itu kan tentunya kita berpikir takutnya bisa mempengaruhi janin ya, atau perkembangan janin gitu, seperti itu. Didahulukan terapi yang non farmakologi dulu, kan ada beberapa ya, baik ada latihan fisik kemudian ada beberapa misalkan contoh misalkan termasuk habit ya, kebiasaan. Contoh misalkan gini, ada ibu hamil yang kebiasaannya mungkin dia naik tangga misalkan, atau atau misalkan posisi kerjanya tidak ergonomis. Tidak ergonomis sehingga kan posisinya menjadikan posisinya itu ya dalam waktu yang lama nggak enak gitu, bikin nyeri kan. Kemudian itu tadi pekerjaan ya, kemudian habit sehari-hari ya, angkat-angkat barang dan sebagainya, itu harus dilihat dulu ya penyebabnya. Kalau itu mungkin bisa dihindari, bisa menyelesaikan, ya sudah gitu. Kemudian mungkin terapi latihan fisik ya, mungkin ada semacam seperti latihan fisik seperti kayak yoga atau atau latihan fisik peregangan ya, gimana kan kadang-kadang gini. Jadi yang nyeri itu pada titik-titik, apakah itu sendinya atau ototnya. Kalau sendinya
Kalau ototnya mungkin bisa dilakukan kayak semacam stretching atau peregangan ya. Atau kalau memang sendinya ya ini yang mungkin yang harus ditangani oleh ahlinya juga ya gitu. Jadi misalkan pun ada harus dengan obat ya, mungkin kayak misalkan kita dari ahli dokter yang biasa menangani nyeri itu akan mencoba memberikan terapi obat yang obat itu tidak sampai ke sistem peredaran darah. Ya, lokal jadi aja ya dok. Ya, jadi sekarang kan sudah mulai ada namanya interventional pain management. Jadi manajemen nyeri intervensi, di mana kita memberikan obat pada titik yang terkena nyeri itu. Contoh misalkan nyerinya di daerah sendi antara pinggul dan sendi, misalkan di di daerah pinggul dan tulang belakang, atau sendi daerah pinggul dengan kaki ya, kita cukup bisa menerapi daerah tersebut di mana obat itu cukup akan diserap di daerah tersebut gitu. Jadi tidak sampai melebar kemana-mana, tidak sampai berbeda kalau misalkan kita minum obat ya. Ya, misalkan ibu hamil dikasih obat minum atau obat injeksi, itu kan obatnya akan masuk ke peredaran darah. Betul. Ya, peredaran darah, di mana peredaran darah itu otomatis masuk ke janin juga kan. Betul, dong. Nah, masuk ke janin juga, sirkulasi janin juga, akhirnya tidak hanya ibunya yang kena obat itu, janinnya juga kena. Padahal kan janinnya nggak ngapa-ngapain. Betul. Ya kan, yang kena nyeri ibunya, dan janinnya ikut kena imbasnya kan. Gitu. Makanya tadi kita sarankan kalau memang pada kasus-kasus nyeri pada ibu hamil, jangan sembarangan minum obat seperti itu. Ya. Ini informatif sekali dok, diskusi kali ini ya dok ya. Semoga ini informasinya bisa diserap oleh sahabat Umuhani nih ya dok ya. Oke, karena keterbatasan waktu dok, mungkin ada closing statement dulu dok, kesimpulan untuk sahabat Umuhani. Ya, mungkin bagi ibu-ibu yang hamil ya, mungkin yang merasakan ada tadi keluhan-keluhan tadi, nyeri dan sebagainya yang mengganggu pekerjaan, mengganggu aktivitas, sebaiknya segera dikonsultasikan ya. Apalagi yang yang biasa periksa di rumah sakit Airsya Umuhani ya. Betul. Itu ya, itu juga nanti kan kita juga nanti di rumah sakit Umuhani akan ada klinik nyeri ya. Wah. Ya, gitu. Kabar gembira nih ya dok ya. Iya, insya Allah nanti bentar lagi launching klinik nyeri, di mana itu nanti juga bisa menangani keluhan-keluhan nyeri terutama pada ibu-ibu hamil gitu. Biar ibu hamil pada saat hamil dia lebih bahagia ya, lebih ceria gitu. Terima kasih banyak dok Rofi. Sama-sama. Jangan kapok ya dok. Kalau misalnya kita undang ke acara opini lagi ya dok. Ya, siap. Oke. Baik, sahabat Umuhani, sungguh informatif ya. Dari penjelasan Dr. Rofi kita mendapatkan banyak informasi baru. Ya apalagi untuk ibu hamil nih ya. Yang perlu kita catat, jangan sembarangan minum obat. Apabila Anda ada keluhan seperti terasa nyeri atau yang lainnya, bisa dikonsultasikan ke dokter Anda. Atau apabila berkenan, silahkan datang ke poliklinik nyeri ya dok ya, yang akan segera launching. Oke, sebelumnya saya Dr. Frida sebagai host pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada kekurangan juga ya dok ya. Baik, terima kasih untuk sahabat Umuhani. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen ya. Oke, kita juga punya channel-channel lainnya loh, dari channel YouTube, channel Instagram, dan TikTok. Silahkan untuk teman-teman bisa subscribe dan follow juga untuk melihat update-update terbaru dari Rumah Sakit Umuhani. Oke, sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.